Halo adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini bersama dengan Kak Angga dan Kak Bonita, kita akan sama-sama bersekolah minggu. Kita di sekolah minggu ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Oke adik-adik, karena itu sebelum kita mulai, yuk kita mari sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kasih-Mu. Kalau hari ini Engkau boleh kumpulkan kami sama-sama untuk kembali sekolah minggu via online ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah oke adik-adik, untuk itu mari kita yuk nyanyikan sebuah lagu. Kita mau sama-sama menyatukan hati kita. Menyatukan hati kita untuk sama-sama menyiapkan hati kita untuk bersekolah minggu, memuji memuliakan nama Tuhan, dan nantinya akan belajar firman Tuhan juga tentunya. Oke, yuk kita sama-sama nyanyikan Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Nah adik-adik, tahu nggak adik, setelah kemarin adik-adik belajar di beberapa tokoh-tokoh di Alkitab, kita belajar juga tentunya sama-sama untuk bisa taat pada firman Tuhan. Nah, gimana sih caranya adik-adik supaya kita bisa tahu firman Tuhan dan mentaatinya? Tentu dengan sebuah cara yang paling sederhana. Kita membaca Alkitab setiap hari, kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, dengan begitu firman Tuhan tersebut yang sudah kita baca dan kita renungkan bisa tumbuh dari dalam hati kita dan akhirnya akan berbuah, kita bisa hidup seturut dengan perintah Tuhan. Oke adik-adik, karena itu kita menyanyikan sama-sama sebuah lagu firman Tuhan ada di hatiku. Yuk kita sama-sama nyanyikan.
buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, udah tiba saatnya kita sama-sama berikan sedikit yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui orang tua kita sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita juga mau sama-sama siapkan hati kita bersama untuk bisa siap untuk menerima firman Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan dengan baik dan akhirnya firman Tuhan itu bisa bertumbuh dalam hati adik-adik sekalian dan tetangga juga dan kakak-kakak yang lain. Oke, mari sambil kita siapkan persembahan kita mau sama-sama nyanyikan sebuah lagu, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah jaga kami, lindungi kami semua, sertai kami semua. Nah, ini Tuhan, sebagian dari berkat-Mu kami ingin persembahkan padamu, kiranya Engkau berkenan terhadap persembahan kami dan bisa bermanfaat bagi lebaran kerajaan-Mu. Dan juga sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, siapkan hati kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa mengerti firman yang akan diajarkan hari ini. Sertai juga Kak Bonita yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada kami,
dalam segala keterbatasannya Kak Bonita, kiranya Engkau sendiri yang boleh pimpin Kak Bonita sehingga bisa menjelaskan firman Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian tentunya masih ingat ya, kita sudah belajar 3 orang Raja Israel. Ya, yang pertama ada Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Namun, sayang sekali Raja Saul tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan pun memilih raja yang kedua, yaitu Raja Daud untuk menggantikan Raja Saul. Dan yang ketiga ada Raja Salomo. Raja Salomo ini raja yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membangun bait suci di Yerusalem. Dan Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Ya, adik-adik, kalian bisa lihat peta di samping, di mana pada masa pemerintahan ketiga orang raja ini, kerajaan Israel dalam keadaan yang kokoh, kuat, dan bersatu menjadi satu kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Israel. Ya, namun sayang sekali pada masa tuanya Raja Salomo ini tidak taat atau melakukan dosa di hadapan Tuhan. Raja Salomo menyembah berhala-berhala yang juga menjadi dewa-dewa atau sembahan para istri Raja Salomo. Ya, Tuhan pun marah. Tuhan sudah memperingatkan Raja Salomo beberapa kali untuk kembali taat kepada Tuhan dan setia melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun sayangnya Raja Salomo tidak mengindahkan perintah Tuhan atau firman Tuhan itu. Sehingga Tuhan pun akhirnya menjatuhkan hukuman bagi Raja Salomo. Apa ya hukumannya? Hukumannya adalah Tuhan mengizinkan mengoyakkan atau membagi kerajaan Israel ini menjadi 2 bagian. Firman Tuhan hari ini berjudul Yerobeam, Raja yang Tidak Taat. Siapakah Yerobeam? Kalian tentunya penasaran bukan? Yerobeam ayahnya bernama Nebat, ibunya bernama Serua. Yerobeam berasal dari suku Efraim. Ia bekerja di istana Raja Salomo. Nah, adik-adik, bagaimana ya seorang pegawai istana bisa menjadi raja? Dan bagaimana ya kok Tuhan bisa memilih dia untuk menjadi raja bangsa Israel? Tentunya kalian penasaran bukan? Yuk, kita simak, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Pada suatu sore, setelah sepanjang hari Yerobeam bekerja keras sebagai pegawai Raja Salomo, mengawasi pembangunan yang berkembang terus, Yerobeam keluar dari salah satu pintu gerbang kota Yerusalem. Ia turun ke lembah Kidron dan berjalan seorang diri. Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara memanggil namanya. Yerobeam berbalik dengan terkejut karena ia berpikir ia hanya seorang diri saja di jalan yang sunyi itu. Orang yang memanggilnya bernama Nabi Ahia. Nabi Ahia menghampirinya berselubung kain baru. "Ada pesan dari Tuhan untukmu," kata Nabi Ahia. Yerobeam bertanya dengan heran, "Apa yang ingin Tuhan sampaikan?" Saat itu Nabi Ahia memegang kain yang baru dan dikoyakannya sehingga menjadi 12 bagian. "Ambillah 10 bagian ini," kata Nabi Ahia. Yerobeam makin lama makin heran. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil ke-10 koyakan kain itu sambil bertanya, "Apa artinya ini?" Baru setelah itu Nabi Ahia menjelaskan, "Beginilah firman Tuhan. Aku akan mengoyakkan kerajaan dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap ada untuk Salomo karena janjiku kepada Daud bahwa keturunannya akan menduduki tata kerajaan di Yerusalem selamanya. Tetapi semua hal itu baru akan terjadi setelah Salomo meninggal dunia. Saat itu aku akan mengambil kerajaan dari tangan anaknya. Sesudah itu, aku akan menjadikan engkau raja atas 10 suku yang lain." Tuhan tidak hanya menjanjikan sebuah kerajaan bagi Yerobeam. Namun Tuhan juga menuntut ketaatan Yerobeam. Demikian firman-Nya, "Jikalau engkau mendengarkan segala sesuatu yang kuperintahkan dan menuruti jalan yang kutunjukkan seperti yang dilakukan Daud, aku akan menyertai engkau dan keturunanmu. Engkau akan memerintah atas kerajaan yang besar, dan aku akan memberkatimu seperti aku memberkati keluarga Daud.
Demikianlah firman Tuhan itu disampaikan oleh Nabi Ahia kepada Yerobeam. Dengan heran sekali, Yerobeam mendengarkan kata-kata Nabi Ahia. Ia terus memandang ke 10 robekan kain yang masih ada di tangannya. Lalu, ia menyimpannya dengan hati-hati. Yerobeam pulang dengan hati yang sangat senang. Aku akan menjadi raja. Tuhan sudah berjanji kepadaku, 10 suku akan diberikan kepadaku. Janji Tuhan itu terngiang-ngiang terus di dalam pikiran Yerobeam. Sehingga timbullah kesombongan dalam hatinya. Yerobeam lupa akan apa yang dikatakan Nabi Ahia, bahwa kerajaan baru akan dibagi sesudah Salomo meninggal. Yerobeam menjadi kurang sabar. Ia ingin apa yang dijanjikan Tuhan terjadi lebih cepat. Ia pun melakukan pemberontakan terhadap Raja Salomo. Waktu Salomo mengetahuinya, ia pun memerintahkan supaya Yerobeam dibunuh. Namun, sebelum utusan Salomo dapat menangkap Yerobeam, ia melarikan diri. Ia pergi ke Mesir dan tinggal beberapa waktu lamanya di sana. Sampai pada suatu hari, Yerobeam mendengar kabar tentang kematian Raja Salomo, dan ia segera kembali ke tanah Kanaan. Bangsa Israel sedang berkabung karena kematian Raja Salomo. Tetapi Rehabeam, anak Salomo, sudah siap menggantikan posisinya sebagai raja. Rehabeam pun dimahkotai sebagai raja atas Israel di kota Sikem. Semua suku Israel datang untuk memberi hormat kepada Rehabeam. Tetapi mereka juga mengajukan permohonan dan mereka meminta Yerobeam sebagai juru bicara mereka. Dengan berani, Yerobeam mengajukan usul demikian katanya. Ayahmu Salomo memberi beban berat kepada kami. Kami harus bekerja keras untuknya dan membayar pajak yang besar. Sekarang kalau raja meringankan beban kami akan menjadi rakyat yang setia kepadamu. Raja muda Rehabeam berkata, aku harus berpikir dahulu. Kembalilah lagi 3 hari kemudian. Nah, adik-adik, untuk menjawab permohonan bangsa Israel, Rehabeam pun meminta pendapat dari 2 golongan. Yang pertama, golongan para tua-tua yang sudah lama melayani ayahnya Salomo. Dan para tua-tua ini mengusulkan agar Rehabeam mengabulkan permohonan bangsa Israel, supaya bangsa Israel dapat menjadi rakyat yang setia kepada raja. Yang kedua, Rehabeam meminta pendapat dari pemimpin yang muda-muda atau yang sebaya dengannya. Dan para pemimpin muda ini mengusulkan agar Rehabeam menambah beban yang berat kepada rakyat. Rehabeam pun lebih memilih usulan dari para pemimpin yang muda. Maka ia pun menemui bangsa Israel dan berkata demikian. Ayahku telah memberi beban yang berat kepadamu, tetapi aku akan menambah bebanmu menjadi lebih berat. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Wah, tentu saja mendengar kata-kata yang tajam itu rakyat menjadi marah sekali. Mereka berseru, kami tidak mau Rehabeam menjadi raja atas kami. Kami akan mendirikan kerajaan kami sendiri. Nah, adik-adik, apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Ahia telah terjadi. Kerajaan Israel pun pecah menjadi 2. 10 suku memilih Yerobeam sebagai raja atas mereka sesuai dengan janji Allah. Dan 1 suku, yaitu suku Yehuda, memilih Rehabeam sebagai raja mereka, ditambah dengan 1 suku kecil yaitu suku Benyamin. Waktu Rehabeam ingin memerangi ke 10 suku yang menolaknya menjadi raja, Tuhan berbicara kepadanya, jangan kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah dan perintahlah suku Yehuda. Apa yang terjadi adalah kehendakku. Rehabeam pun mendengar firman Tuhan itu, sehingga tidak terjadilah perang saudara. Adik-adik perhatikan pada peta. Yang berwarna biru adalah wilayah kekuasaan Raja Yerobeam dengan ibu kota Samaria. Sedangkan yang berwarna orange adalah wilayah kekuasaan Raja Rehabeam dengan ibu kota Yerusalem. Sementara itu di dalam hati Yerobeam ada kekhawatiran. Mengapa? Karena semua suku beribadah di bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Salomo. Kalau ke-10 suku tersebut pergi ke Yerusalem untuk beribadah, mungkin saja, bisa jadi mereka akan kembali kepada Rehabeam anak Salomo. Yerobeam tidak ingin hal itu terjadi.
Maka Yerobeam pun teringat akan cara-cara orang Mesir berbakti karena ia pernah tinggal di sana. Ia menyuruh untuk membuat 2 patung anak lembu emas. Satu didirikan di kota Betel dan satu lagi di kota Dan. Yerobeam menjelaskan kepada seluruh rakyatnya dan berkata demikian, "Inilah Allahmu, hai Israel, yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Tidak usah lagi kalian beribadah ke Yerusalem. Cukup di sini saja." Yerobeam juga mendirikan kuil-kuil di atas bukit-bukit. Ia menetapkan imam-imam yang bukan dari suku Lewi. Selain itu, Yerobeam juga menetapkan hari suci yang bukan ditentukan oleh Tuhan. Dan akhirnya, Yerobeam berani membawa korban bakaran seolah-olah ia seorang imam besar. Rakyat yang melihat rajanya berbuat demikian, mereka mengikuti teladan rajanya. Sehingga mereka semua menjadi sangat berdosa kepada Tuhan. Lama-kelamaan, ke-10 suku ini lupa akan ibadah yang suci dan indah di bait Allah di Yerusalem. Mereka puas dengan menyembah patung-patung yang didirikan oleh rajanya Yerobeam. Pada suatu hari, diadakanlah ibadah di kota Betel. Raja Yerobeam sendiri yang membakar korban di atas mezbah yang didirikannya untuk patung lembu emas. Tiba-tiba, raja dan rakyatnya terkejut mendengar suara yang berseru dengan nyaringnya. Hai mezbah! Hai mezbah! Beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud. Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Orang yang berkata-kata itu adalah abdi Allah dari suku Yehuda dan disuruh oleh Tuhan sendiri. Waktu mendengar ucapan hukuman itu, seluruh rakyat menjadi sangat ketakutan. Tetapi Raja Yerobeam tidak peduli. Ia malah memerintahkan agar menangkap abdi Allah itu. Tetapi tiba-tiba tangan raja menjadi kejam dan ia tidak dapat menariknya kembali. Pada saat yang bersamaan, mezbah pun terbelah dan abu tertumpah. Sekarang seluruh rakyat mengerti bahwa yang dikatakan orang Yehuda itu sungguh dari Tuhan. Tuhan sudah menghukum Raja Yerobeam karena ia tidak lagi menghiraukan segala perintah Allah. Sekarang raja sendiri pun ketakutan. Ia hanya bisa memohon kepada abdi Allah itu. "Berdoalah untukku dan mohonlah belas kasihan Allah supaya tanganku bisa kembali." Abdi Allah itu pun berdoa dan dalam belas kasihnya Tuhan menyembuhkan Raja Yerobeam. Tetapi ternyata Raja Yerobeam tidak mengubah cara hidupnya. Ia tidak menghormati Allah. Tetapi ia berusaha untuk bertindak sopan. Maka ia berkata kepada abdi Allah itu, "Marilah ke rumahku dan makanlah bersamaku, dan aku akan memberikan kepadamu sebuah hadiah." Namun abdi Allah itu menolak dan berkata, "Tuhan sudah berpesan kepadaku bahwa aku tidak boleh makan roti atau minum air dan tidak kembali melalui jalan yang telah kutempuh." Lalu abdi Allah itu pun pulang melalui jalan lain dan kembali ke Yehuda. Setelah kalian mendengarkan firman Tuhan tadi, ada 3 hal yang harus kalian ingat. Ya, yang pertama, pentingnya mentaati Allah. Mentaati Allah itu adalah sebuah keharusan, tidak bisa ditawar. Ya, jadi kalian harus benar-benar mentaati Allah. Ya, yang kedua, ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Selalu ada konsekuensi atau hukuman atas ketidaktaatan yang kalian lakukan. Ya, dan yang ketiga, belajar taat dalam segala hal. Kalian mau bukan belajar taat mentaati Tuhan dalam segala hal? Roh Kudus akan menolong kalian untuk dapat melakukannya. Adik-adik, sekarang kalian ambil Alkitab kalian. Kita akan membuka ayat emas kita hari ini. Ya, ayat emas kita hari ini diambil dari Ulangan 8 ayat 6. "Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu
dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Kita ulangi sekali lagi ya. Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Nah, adik-adik, tadi adik-adik semua sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita pulang, kita mau menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi punyanya Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus sama-sama taat pada Tuhan. Oke, sebelum kita pulang, kita menyanyikan sebuah lagu, Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Kita boleh sama-sama bersekolah minggu dari awal hingga akhir. Bersyukur hari ini kami bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bisa bersama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah Engkau berikan pada hari ini boleh tumbuh dalam hati kami, dan firman itu bisa berbuah dalam setiap kehidupan kami, dan kami semakin lama bisa semakin serupa dengan Engkau, semakin lama bisa semakin bertumbuh, dan hidup kami bisa seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama berpisah, kiranya Engkau sertai kami dalam setiap aktivitas kami selanjutnya, baik setelah ini maupun sampai seminggu ke depan ya Tuhan. Pertemukan kami juga di minggu depan, agar kami bisa sama-sama bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, sampai di sini sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.